Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Fahmi, tolong nyalakan proyektornya dulu. Di kesempatan pada malam hari ini, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis taklim yang semoga mulia. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas satu atau dua tema di 9 pilar akhlak tercela, yaitu bab tentang al-kibru wal ghurur, sombong dan terpedaya. Al-kibru ini nanti kita akan sedikit mengupas tentang satu hal yang berkaitan dengan pakaian, ya, terutama ikhwan atau kaum adab, bapak-bapak, yang berkaitan dengan al-izar, ya, al-izar atau al-bantol, ya. Bantol itu kalau bahasa Jawanya buat apa bantol itu? Buat nyengket, Pak, ya. Ya. Iya, gantar, bantol, nah itu kan sama itu, Bu. Bantol tahu ya? Gantar itu tempat kami juga bantol, Pak. Ya. Betul ya? Gantar, bantolun, ya. Kayak dibantol sih, anu ya sana, Pak. Sengget, ya. Ya, insya Allah nanti kita akan sedikit menyinggung kaitan dengan al-bantol atau al-izar, sarung, ya, atau celana. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang makna, ya, secara lughah maupun secara istilah. Al-kibru secara bahasa adalah sombong, ya. Huwa isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghair, yang disebut dengan sombong di dalam kitab Taisirul Khalaq, yaitu isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghair, menilai diri itu lebih besar atau lebih utama, ya, wa ru'yatu qadriha, dan melihat derajatnya fauqa qadril ghair, di atas orang lain, ya. Jadi ketika ada rasa dan rasanya itu kita lebih besar
lebih mulia, lebih cerdas, lebih pinter, lebih kuat, lebih cantik, lebih ganteng, Pak. Ya. Wa ru'yatu qadriha, dan derajat. Ya, derajat itu adalah apa ya? Derajat nanti ada sosial ya, di sosial. Ketika di masyarakat mungkin dia merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Fauqa qadril ghair, ya, di atas orang lain, maka ini disebut dengan al-kibru, yaitu kesombongan. Kemudian beliau mengatakan wa mafasaduhu kasiratun minha annahu yu'dil ghair, dan kerusakan sombong itu sangat banyak. Ya, di antaranya annahu yu'dil ghair. Yang pertama adalah menyakiti orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang ngomong, ngobrol begitu, ternyata di situ ada unsur kesombongan, biasanya bisa dirasakan atau tidak? Bisa dirasakan, Pak. Enak enggak rasanya, Pak? Enggak enak. Sombong tenang gitu kan warnanya. Jadi menyakiti orang lain. Ini unsur yang pertama ya, yang merusak, ya, menyakiti orang lain. Kemudian wa yaqta'u hibalal mawaddah, memutuskan kasih sayang, ya, atau al-ikhwah, persaudaraan. Ya, kalau ada kesombongan itu biasanya orang sungkan atau enggan untuk ngobrol bareng, ya. Kemudian wa yufarriqul qulub, kemudian memisahkan di antara hati, ya, memisahkan hati-hati orang yang memiliki kesombongan, ya. Wa yahmilun nasu ala ba'di sahibihi, kemudian membuat orang marah, ya. Wattifaquhum ala adahu, dan sepakat ala azahu, untuk menyakitinya, ya. Jadi bersepakat. Hujan ya? Hujan, Pak? Hujan? Gerimis? Sudah lama enggak hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Wa minha, diantaranya adalah anna sahibahu la yanqadu ilal haqqi, ya, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran, ya. Wala yakzi muhum al ghaidha wala yalataf fin nashi, dan memendam kebencian dan tidak lembut di dalam menyampaikan sebuah nasihat. Ya, ini yang disampaikan oleh penulis ya, kaitan dengan sombong. Wa kafal kibru mazmumatun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah kesombongan itu disebut atau disifati dengan kejelekan dengan sabda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga seorang yang ada pada hatinya kesombongan sebesar biji, iya, seberat debu atau sebesar biji sawi atau atom, ya. Di beberapa riwayat disebutkan demikian. Waman arafa annahu makhlukun, dan barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah suatu makhluk, min nutfatin, yang diciptakan dari nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu adalah air cairan yang tidak payu, ya, tidak terjual, tidak dijual. Nutfah atau air mani, ya. Makhlukun min nutfatin, makhluk yang diciptakan dari air mani, yang di pasar Limbung saya kira tidak ada yang menjualnya, ya. Saking hinanya, Pak, ya. Wa annahu sa'iru ila jaifatin hana alaihi ayat rokal kibro alladhi sababuhul ujub, ya. Dia meninggalkan sombong, ya, menjadi bingkai. Mudahlah dia untuk meninggalkan sombong yang menyebabkan ujub, ya. Ujub itu merasa bangga pada kemampuan diri sendiri, ya. Maka hati-hati dengan pujian, Bapak Ibu hadirin.
Pujian itu biasanya melenakan kita. Makanya Umar bin Khattab kalau ada orang muji dulu dikasih apa? Dikasih pasir ya, ngambil pasir dibruke di depannya. Karena pujian itu bisa merusak niat. Ya, bisa merusak niat atau menggugurkan amal sholih. Ya. Ada beberapa bentuk kesombongan. Yang pertama adalah menolak kebenaran dan meremehkan. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu hadirin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, barang siapa yang di dalamnya ada sebesar atom dari sebuah kesombongan. Qol, ada seorang laki-laki bertanya, qala rajulun, inna rajula yuhibbu ayakuna saubu hasanan. Sesungguhnya ada seorang yang dia itu ketika memakai baju, bajunya bagus. Ya, bajunya terlihat indah, Pak. Bajunya terlihat indah, celananya bagus, sarungnya juga kilang-kilang. Yang baju itu ketika dipakai terasa adem. Kan ada kain yang panas dipakai, ada kain yang adem. Harganya mahal. Ya, harganya mahal. Inna rajula yuhibbu ayakuna saubu hasanan wa na'luhu hasanatan. Dan bukan sandal jepit ya, sandal swallow bukan, tapi sandalnya apa Pak yang paling mahal hari ini? Hah? Trumlah. Apa sandalnya yang paling mahal tuh? Kalau yang senang daki mungkin Eicher Pak. Ya, mereknya Eicher. Kalau tidak senang daki biasanya mereknya Swallow ya. Lili itu zaman dulu Pak, zaman jenengan masih muda. Iya. Jadi ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang senang pakai baju, bajunya kelihatan mewah. Ya, sandalnya juga keren. Ya. Apakah itu termasuk bagian daripada kesombongan? Ya, maka kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, suka terhadap sesuatu yang indah. Jadi boleh nggak kita pakai baju baru yang bagus? Boleh. Pakai sandal yang kilang-kilang boleh enggak? Boleh. Ya, itu sangat disukai. Jadi orang kalau pakai baju bagus itu kelihatan enak enggak? Kelihatan enak buat diri. Kemudian Rasulullah melanjutkan, al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan kata Rasulullah itu bukan yang pakai baju, bajunya bagus, pakai sandal, sandalnya bagus, tetapi adalah batarul haqq wa ghamdun nas. Ada dua poin di sini. Batarul haq itu adalah menolak kebenaran. Ya, ketika diomongi Pak, dia ngeles tahu Pak ya? Nah, ketika diomongi ngeles, ya, tidak senang diomongi, menolak dengan caranya, mungkin entah dengan membantahnya ataupun dengan yang lain. Maka ini kita hati-hati. Ya, kalau disampaikan nasihat Bapak Ibu hadirin, kita dengarkan baik-baik. Ya, bisa jadi nasihat itu betul-betul bermanfaat untuk kita, tetapi kita kadang mengukur belum mampu untuk melaksanakan nasihat itu. Tidak apa-apa. Ya, kalau menurut saya sebenarnya sudah ingin berhenti juga ya untuk berbuat satu kemaksiatan, misalnya sudah dinasihati, sudah masuk juga begitu, tapi kadang kondisi kita tidak memungkinkan untuk langsung berhenti, karena biasanya orang bertaubat itu juga membutuhkan sebuah proses. Ya, berat enggak kira-kira? Berat ya. Di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin itu yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, syarat tobat itu disebutkan ada berapa Pak yang dulu pernah saya sampaikan? Ada berapa Bu? Ada lupa ya. Iya, yang pertama adalah menyesal. Yang pertama itu syarat tobat Pak. Kalau siapapun yang mau tobat tidak mengikuti ini ya 4 syarat ini maka tidak sah. Yang pertama harus menyesal. Yang kedua iya, berhenti, jangan maksiat. Aku nyesal tapi kalau gitu, harus berhenti. Yang ketiga, punya
I'tiqad itu niat yang terdalam di dalam hati sanubari untuk tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang sama. 3 syarat. Ini kaitan seorang hamba kepada Allah. Kalau kaitan sesama hamba, maka syarat apa itu? Kalau jenengan dulu pernah hutang, berniat untuk tidak nyarutang, maka setelah 3 syarat kepada Allah, syarat yang keempat adalah nyarutang. Kalau tidak bisa nyarutang, datang ke tempat orang yang dihutangi, jenengan minta keringanan. Pak, mohon maaf, dulu saya masih punya hutang, berapa Pak? 100 juta misalkan. Yang punya utang lupa, saya lupa, apa jenengan punya utang sama saya gitu loh ya. Mungkin yang hutang banyak sekali Pak. 100 juta sampai dilupakan Bu ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu Pak, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ternyata orang yang hutang tadi ternyata mengalami kesulitan, maka akadnya diubah. Yang tadinya akadnya bulan Agustus diundur, yaudah bulan September aja enggak apa-apa begitu Pak ya. Setelah bulan September kok ternyata belum bisa, diundur lagi bulan Oktober tahun depan ya, Oktober tahun depan. Tapi kalau kemudian disedekahkan, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah, itu berkaitan dengan riba ayat 271 sampai ke bawah. Nanti ayat 282 itu kaitan dengan ad-dain ya, yaitu kaitan dengan utang. Yang satu surat satu muka itu satu ayat ya, Bapak Ibu hadirin mesti tahu. Kalau di dalam mushaf Utsmani cetakan Madinah itu di lembar terakhir Pak ya, lembar terakhir halaman yang sebelah kiri ya. Habis itu nanti la yukallifullahu nafsan baliknya ya, itu kaitan dengan utang piutang ya. Kok sampai utang tadi kok ceritanya ya. Batarul haq wa famtun nas, itu kaitan dengan orang bertaubat ya, taubatan nasuha. Kemudian adalah homtun nas. Homtun nas itu ngece Pak. Ngece itu bahasa kita ya. Kalau bahasanya orang lain adalah meremehkan ya, meremehkan orang lain. Meremehkan itu Bu bisa ketika ada orang datang begitu kita tidak peduli ya, tidak peduli sing teko sapa itu kan. Jadi kalau ada orang datang itu harusnya kita sambut ya, disambut gitu. Coba kalau yang datang itu presiden, kira-kira jangan nyambut enggak? Iya. Belum pernah salaman sih jenengan. Nanti kalau udah salaman Pak jenengan akan wah, ikut nanti. Iya. Wa ghamtun nas ya, meremehkan orang lain ya. Maka Rasulullah ketika dulu pas pertama kali berdakwah Pak, itu target dakwah Rasulullah itu adalah kelas-kelas kakap ya, kelas-kelas kakap. Kelas-kelas kakap itu pengusaha ya, termasuk orang-orang besar yang berharta, punya kedudukan sosial, kemudian memiliki derajat yang tinggi di di masyarakat begitu. Itu targetnya Rasulullah. Termasuk pemuda, datang Pak orang buta yang kemudian dia ingin tahu tentang Islam, datang kepada Rasulullah ya, datang kepada Rasulullah. Tidak, kira-kira sesuai targetnya Nabi apa enggak? Enggak sesuai. Ternyata yang datang orang yang sudah sepuh, kemudian dia juga matanya buta. Maka ditegur oleh Allah, turunlah satu surat Abasa wa Tawalla di juz ya, surat Abasa. Ini salah satu bentuk ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Bentuk kesombongan dengan menghina, ini ada di dalam hadis Arba'in nomor 35. Dulu pernah kita bahas di sini, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabutu dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah hadis tadi ada ungkapan bihasbimri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslima. Cukuplah seorang itu disebut ya,
Dikatakan berbuat jahat itu jika menghina saudaranya sesama muslim. Bagaimana contoh menghina saudaranya sesama muslim, Pak? Contohnya gimana, Pak? Contohnya gimana, Mas Fahmi? Hah? Ngece, iya, ngecenya gimana contohnya? Wah, dasar kamu gitu ya. Iya. Ternyata ngece aja, Pak, ya, itu sudah masuk bagian dari sesuatu yang jahat, ya, kejelekan, keburukan. Ngece koncone sesama muslim. Ya, di akhir ayat itu, di akhir hadis tadi disebutkan la yadlimuhu wala yahdhiluhu wala yahkiruhu. Ya, jangan seorang muslim itu tidak diperbolehkan, diharamkan untuk mendolimi, kemudian untuk menyakitinya, mendolimi termasuk, ya. Kemudian yang kedua menelantarkannya, kemudian menghina, ya, menghinanya. Kalau kaitan dengan ini, Pak, ya, kaitan dengan kehormatan seorang muslim, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan lebih banyak saksi, Pak. Kalau di dalam ilmu ilmu fikih, ya, fikih jinayah itu lebih banyak membutuhkan saksi. Contoh, membunuh itu, Pak, membunuh seseorang itu dibutuhkan berapa saksi, Pak? Ayo, dibutuhkan berapa saksi, ibu-ibu? Kalau membunuh seseorang, menuduh orang lain membunuh, dibutuhkan berapa saksi dalam ilmu fikih jinayah? Berapa? 2 orang saksi. Ini kaitan bunuh membunuh, Pak. Ya, tapi kalau kaitan perzinaan, nuduh orang berbuat zina, itu butuh berapa saksi? Butuh berapa saksi, Bapak Ibu? Nggak tahu, belum tahu. Sepertinya pernah saya sampaikan dulu. Lupa, ya. Ya, Masya Allah, ya. Ahlul nisyan, Pak, ya, kita itu, ya. Ahli di dalam kelupaan, ya. Kalau menuduh seorang berbuat zina, Pak, itu dalam syariat Allah membutuhkan 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi, 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini, Pak, semuanya keempatnya bersaksi dan mereka menyaksikan betul-betul dengan mata kepalanya. Ya, 3 orang saksi dipanggil satu-satu. Kamu betul-betul melihat dia telah berzina, misalkan. Iya, saya betul-betul melihat. Ya, seperti timba masuk ke dalam sumur. Ya, seperti timba masuk dalam sumur. Ketiganya semuanya lolos, Pak. 1 orang, Pak, didatangkan, kemudian ditanya oleh hakim atau qadhi, betul kamu melihat? Betul, saya melihat. Seperti timba masuk ke dalam sumur. Malam itu remeng-remeng. Gitu, Pak. Saya kurang begitu jelas. Gagal, Pak. Tuduhannya menjadi qadhaf namanya. Ya, qadhaf itu menuduh seorang wanita yang baik-baik berbuat zina. Ini kalau 4 orang saksi ini gagal. Makanya di dalam sejarah kaum muslimin, Pak, hukuman zina karena persaksian 4 orang saksi itu hampir jarang terjadi. Ya, hampir jarang terjadi. Jadi kalau untuk kehormatan orang mukmin itu butuh 4 orang saksi, pembunuhan cuma butuh 2 orang saksi. Kalau pernikahan berapa saksinya, Pak? Pernikahan berapa saksinya? Dulu ketika nikah disaksikan nggak? Banyak orang. Masya Allah, ya. Iya. Kalau nikah berapa saksi, Bu? 2 orang saksi. Ya, Masya Allah, ya. Ada beberapa contoh hukuman pelaku sombong di dunia, Pak. Ya. Sebuah riwayat, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisimalihi, ya, makannya dengan tangan kiri. Laki-laki tadi makan bersama Nabi, makannya dengan tangan kiri. Faqal, maka Rasulullah bersabda, kul biyaminik, ya, makanlah dengan tangan kananmu, kata Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi menjawab, qala la astati, saya tidak bisa. Padahal sebenarnya dia bisa enggak? Bisa. Apa menyebabkan kesombongan, Pak? Kesombongan. Ya,
Jadi hati-hati Bapak Ibu hadirin kalau kita dinasihati orang dan dinasihati itu betul, tapi ternyata kita menolak tadi. Ya, jadi kalau dinasihati kalau kita belum bisa menerima maka cukup diam saja. Ya, diam saja. Oh, nggih gitu. Walaupun tidak kepanggih ya. Yang penting jangan nolak juga. Ya, kalau nolak kayak orang ini Pak, la astati, padahal dia bisa mengganti tangan kirinya ke ganti tangan kanan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, lastatokta, kamu tidak bisa, mamana'ahu illal kibru. Kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangi dia untuk mengganti tangan kirinya ketika makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Ya, ini hati-hati betul. Qala fama rafa'aha ila fihi, kata Rasulullah SAW, setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Ya, di dalam riwayat keterangan para ulama seperti Imam An-Nawawi, orang tadi Pak itu tidak bisa makan pakai menggunakan tangan. Ya, tidak bisa menggunakan tangan. Ya, ini salah satu kesombongan ya yang ketika dinasehati di dunia dia akan kembali kepadanya. Ya, ini bentuk, salah satu bentuknya begitu. Maka kita berhati-hati Bapak Ibu hadirin ya ketika menerima nasihat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu hadirin. Di tahun 2007, 2008, 2009 sampai 2011, 2012 saya dulu pernah membuat sebuah makalah Bapak Ibu hadirin. Judulnya adalah Al-Isbalu li ghairil khuyala. Ya. Isbal bukan karena sombong. Bapak Ibu hadirin tahu isbal? Ini ada kaitan dengan kesombongan juga. Isbal tahu? Isbal adalah apa? Apa isbal? Apa Husain isbal? Memanjangkan kain apa? Kain kelambu apa kain jendela? Iya. Isbal itu disebutkan di dalam kitab An-Nihayah juz 2 halaman 339 Ibnu Atsir, salah satun la yang durullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Salah satunya disebutkan al-musbilu izarahu, yaitu orang-orang yang menjulurkan kain sarungnya melebihi dari mata kaki. Ini berlaku untuk laki-laki apa perempuan? Untuk laki-laki. Kalau perempuan bukan bebas. Perempuan itu justru ditambah Bu, dari mata kaki ditambah 1 kilan. Karena kaki perempuan itu ijma ulama adalah bagian daripada aurat. Makanya ibu-ibu ketika keluar rumah kok kakinya tidak tertutup, berarti ketika keluar rumah walaupun bismillah, nanti yang ditanya bukan ibu yang pertama kali ditanya. Siapa yang ditanya? Suaminya. Oh, hati-hati Bu ya. Iya. Ada 3 golongan ya, orang yang isbal pakaiannya, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya dan menyeretnya ke tanah apabila ia berjalan, dan ia melakukannya semata-mata karena sombong dan angkuh. Nah, di sini kan ada kata-kata sombong dan angkuh, Pak. Kemudian di situ ini masalah ijtihadi, Pak. Ya, masalah apa? Ijtihadi. Masalah ijtihadiyah berbeda. Maksudnya para ulama berbeda pendapat. Ya, tetapi tidak semua orang itu bisa berijtihad. Misalkan saya punya pendapat sendiri, enggak bisa. Kenapa? Karena mujtahid, orang yang berijtihad, yang dapat 2 pahala jika benar dan dapat 1 pahala jika salah, itu adalah orang yang syarat-syarat menjadi mujtahidnya itu sudah terpenuhi. Ya, dia paling tidak harus hafal Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu maqasidus syariah, tahu maslahat wal mudarat, menguasai ilmu usul fikih,
usul tafsir, hadis, paling tidak hafal sekian puluh ribu hadis begitu. Wong kita saja satu hadis saja nggak hafal Pak ya. Bapak Ibu ada yang tahu hadis, ada yang hafal satu hadis saja? Rawi, matan dan periwayatnya. Komplit Pak. Iya. Masya Allah ya. Padahal ada ribuan hadis Pak. Imam An-Nawawi Bu, itu kitab hadis Muslim hafal semuanya, dikuasai semuanya itu Imam An-Nawawi. Nah, kita satu aja nggak hafal, paling tidak hafal satu Pak, la taghdab gitu Pak ya. Lagunya anak-anak kan gitu ya, la taghdab walakal jannah ya, jangan marah surga untukmu ya, paling tidak itu. Riwayatnya siapa itu? Oh nggak tahu, pokoknya itu hadis Nabi gitu kan. Iya, biar ahlul hadis ya yang menyebutkan. Jadi ini adalah masalah ijtihadi Pak. Masalah ijtihadi itu orang di situ berarti setiap perbedaan ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, tinggal kita nanti mau pilih yang mana sesuai dengan pemahaman dan dalil yang kita kuasai. Ya, ini yang kaitan dengan isbal ya. Dalilnya ini Pak, yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ini dari Abdullah bin Umar. Ya, hadis ini dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan dakhaltu ala Rasulillah. Aku masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alayya izarun yataqaqau. Hadis ini sahih ya. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad, ada di Musnad Imam Ahmad. Ya. Wa alayya izarun yataqaqau. Ya, dan saya ketika berjalan itu yataqaqau itu ngano Pak? Sarungnya nglamprah sehingga dia terseret-seret. Ya, terseret-seret. Padahal waktu itu Rasulullah belum melihat, tapi Rasulullah mendengar ada seretan kain yang diseret oleh kaki. Ya, kemudian faqala man hadza. Pada waktu itu Rasulullah tidak mengetahui dan mengatakan man hadza, siapa itu? Itu, siapa ini? Itu kan. Qultu Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, aku adalah Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Nabi berkata, in kunta Abdullah farfa izarok. Ya. Kalau kamu itu hamba Allah, ya, maka angkatlah izarok. Izarok itu, izar itu sarung. Angkatlah sarungmu gitu. Maksudnya mengangkat sarung sampai di atas mata kaki. Farofatu, kata Abdullah bin Umar, maka aku angkat. Ya, aku angkat. Dia ngangkatnya baru sedikit Pak, mungkin di mata kakinya. Qala zid, kata Rasulullah melihat, kemudian tambah lagi, naikkan lagi begitu. Farofatuhu hatta balagha nisfas sak. Kemudian kata Abdullah bin Umar, maka sarungku sampai setengah betis. Nah, Bapak Ibu hadirin, lihat betisnya, dipegang coba betisnya. Nah, ini betis. Gares Bapak Ibu hadirin ya. Garesnya sakit ya. Gares ini Pak, sampai setengah gares Pak. Ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falam tazal izaratuhu hatta mata. Abdullah ketika suruh mengangkat sampai setengah betis tadi, maka beliau tidak pernah menurunkan sampai beliau meninggal dunia. Ya, itu Abdullah bin Umar. Summal tafatta ilayya Abu Bakrin. Ya, summal tafat ilayya Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar mengatakan, mengelirik Pak. Ya, iltafata itu ngelirik. Ya, melirik. Ila Abu Bakrin begini, ngelirik. Faqala man jara saubuhu minal khuyala lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarhi ahyanan. Kadang-kadang sarungku itu melorot. Melorot tahu Bapak Ibu hadirin? Iya, melorot Pak.
Ya, kadang-kadang sarungku itu melorot gitu. Jadi Abu Bakar itu beda dengan Umar, Pak. Kalau Abu Bakar itu orangnya kuru tahu? Kurus. Ya, kurus krempeng gitu, Pak. Jadi walaupun pakai sarung itu kadang melorot terus gitu loh. Ya, sehingga ketika melorot melebihi mata kaki. Inna izari yastarqi khayanan. Ya Rasulullah, kadang-kadang sarungku itu melorot sampai melebihi mata kaki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lasta minhum. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang saya maksud bukan begitu. Kamu tidak bagian daripada mereka yang sombong tadi. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Ya, kamu itu bukan termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Ya, ini dalil yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan isbal dan tidak membolehkan isbal. Dalilnya sama, Pak. Ya, karena ini masalah ijtihadiyah. Kita boleh berbeda di sini. Poin penting dalam hadis ini, Bapak Ibu hadirin, yang pertama masih disombong ya, Bapak Ibu hadirin. Yang pertama, Rasulullah tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Abdullah bin Umar apakah ia melakukan karena sombong atau tidak. Ketika Abdullah bin Umar ditanya man hada, siapa ini? Kemudian Abdullah ibnu Umar. Kemudian Rasulullah mengatakan in kunta Abdullah irfa izarak, jika kamu hamba Allah angkat sarungmu, begitu ya. Langsung disuruh, Pak, tapi nggak ditanya dulu kamu isbal begitu, ditarik-tarik begitu sarungnya karena sombong apa tidak. Rasulullah nggak nanya dulu, tapi langsung irfa izarok. Ini yang pertama. Ya. Sebagaimana sabdanya ingkung ta Abdullah farfa izarok. Apabila isbal tanpa sombong diperbolehkan, maka Rasulullah tentunya akan menanyakan terlebih dahulu apakah ia melakukannya dengan sombong atau tidak. Ini poin pertama. Ya, poin pertama. Yang kedua, Abu Bakar melakukannya dengan tidak sengaja. Makanya tadi ketika ditanya, ya Rasulullah, inna izari yastarhi ahyanan. Ya Rasulullah, kadang celanaku itu melurut, sarungku itu kadang melurut gitu. Melurut itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Itu bahasa Jawa yang di Indonesia kan, Pak ya. Melorot ya, melorot. Melorot, melurut ya. Orang-orang ulama dulu itu, Pak, itu mereka mentafsirkan Al-Quran ya, atau menerjemahkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Kenapa? Karena bahasa Jawa itu kosakatanya lebih banyak dari bahasa Indonesia. Ya, di dalam bahasa Indonesia, Pak, itu tidak ada yang namanya gini, Pak, contoh ya. Nah, ini mau jatuh, Pak. Nama mau jatuh itu namanya apa, Pak, kalau dalam bahasa Jawa? Itu apa namanya? Hah? Gamplek ya, atau mintip-mintip itu, Pak. Itu udah mintip-mintip itu gitu kan. Apa itu kalau bahasa Indonesianya, Pak? Hampir jatuh. Hampir jatuh udah dua kata kan? Dua kata. Ya. Kunduran trek misalkan, Pak. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Iya, kemunduran truk gitu kan. Ya, kemunduran padahal bahasa sendiri kan. Kita mengalami kemunduran, Pak, hari ini misalkan begitu kan. Iya, kurang bahasanya. Makanya para ulama dulu, Pak, itu kebanyakan menggunakan terjemahnya menggunakan bahasa Jawa. Iya, Arab Pegon itu biasanya ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Abu Bakar melakukannya dengan tidak sengaja. Ya, inna izari yastarhi ahyanan. Kadang-kadang sarungku itu melorot karena beliau itu kuru ya, sehingga sering melorot, dibenarkan lagi itu. Kemudian Nabi mengatakan lasta minhum, kamu bukan termasuk dari bagiannya, begitu ya. Ini beberapa poin, Bapak Ibu hadirin, yang ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada di dalam Musnad Imam Ahmad, berkaitan dengan izar yang apa namanya, yang melorot ya. Kemudian mengapa tidak isbal? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa kita memilih tidak isbal, Bapak Ibu hadirin? Kapan dibolehkannya isbal? Nah, kapan dibolehkannya isbal? Kalau Bapak Ibu hadirin lihat orang-orang yang berada di Afghanistan, atau orang-orang yang berada di Palestina, Gaza, ya, itu mereka celananya panjang-panjang melebihi mata kaki, Pak, sebagiannya.
Kenapa Bapak Ibu hadirin? Mereka punya hujah sendiri di hadapan Allah karena di sana cuacanya dingin. Ya, bayangkan Pak, kalau cuaca dingin, nah, celananya sebetis misalnya Pak ya, nah, kan tambah dingin Pak. Ya, tambah dingin. Tapi hari ini banyak malah ibu-ibu yang ndak isbal Pak, kebalik. Ya, celananya sampai sampai sini Bu ya. Ndak isbal. Harusnya yang ibu-ibu malah justru isbal ya, ditambah lagi gitu kan. Tapi ini ndak, malah ya, kebalik-balik. Makanya tadi nanti ada tasabuh. Ancaman yang nyata, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, barang siapa yang memanjangkan melewati mata kaki dari pakaian, maka tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Kemudian kullu syai'in jawaza al-ka'baini minal izari fa finnar. Setiap sesuatu yang melewati mata kaki dari pakaian, maka tempatnya di neraka. Di sini para ulama menjelaskan Bapak Ibu hadirin, mata kaki itu sini Pak, itu tidak harus lebih ke atas dari mata kaki. Tepat di mata kaki itu tidak masalah. Ya, tepat di mata kaki. Ya, ini mata kaki. Jangan dipegang mata kakinya. Tepat di sini tidak masalah. Celana atau sarung izar tidak masalah. Ya. Ini yang disunahkan ya. Sunnah. Kemudian terdapat larangan isbal secara mutlak. Wa iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izari minal makhilati wala yuhibbuhallahu. Dan jauhilah olehmu terhadap isbalnya sarung atau pakaian, karena sesungguhnya isbal itu adalah bagian dari kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Ya, ini ada di dalam As-Sahihain. Kemudian bahwasanya isbal adalah bentuk menyerupai wanita. Tadi kenapa saya sampaikan bahwa yang harusnya celananya atau kainnya panjang itu laki-laki apa perempuan? Harusnya perempuan. Ya, perempuan itu kalau dari mata kaki ditambah 1 kilan supaya tidak terlihat auratnya. Ya, aurat ini. Terutama bagi wanita-wanita yang usianya masih muda. Ya, kalau ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah udzur insya Allah Pak. Ya, insya Allah udzur. Tapi kalau wanita-wanita yang masih muda, ibu-ibu yang masih muda, itu auratnya disempurnakan sebagaimana ketika aurat mau sholat. Jadi ketika mau sholat, nah, sholat itu yang kelihatan apanya? Wajah dan telapak tangan. Kakinya kelihatan enggak? Kakinya nggak kelihatan. Ibu-ibu kalau sholat kakinya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, cuma wajah saja. Keluar rumah juga sama Pak, harusnya cuma wajah yang tampak ya, yang tampak kelihatan. Kasihan bapak-bapak ini ya, kalau lihat keluar rumah tiba-tiba tampak ya, wanita-wanita yang tidak isbal. Bajunya naik ke atas Pak, naik ke atasnya itu tidak setengah betis Pak, setengah kempol Pak. Ya Mas Mami ya, Mas Mami kan senyum-senyum terus itu. Ya, tidak setengah betis, nggak nyunang kan, setengah kempol Pak. Ya Allah ya Rabbi. Padahal bagi laki-laki itu kalau lihat seperti itu rasanya gimana Mas Mami? Sedih ya Mas Mami ya. Sedih Bu, sedih, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Ya, siksaan itu Pak. Kalau jenengan punya hafalan, saya yakin hafalannya habis. Ya, kalau hari ini hafalan setoran Pak, nanti pulang habis Pak. Ya, habis di jalan. Ya, habis di jalan. Ya, dalam hadis Nabi Rasulullah mengatakan la'anallahu ar-rajula yalbasu labsatil mar'ati wal mar'atu talbasu labsatir rajul. Hadis Imam Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang mengenakan baju wanita. Wanita mengenakan baju laki-laki. Hati-hati Pak, bentar lagi kita berada di bulan Agustus ya. Oh itu Pak ya, paham ya. Ya, biasanya yang suka bikin kita tertawa, yang suka bikin kita orang guyu-guyu begitu Pak, tapi ternyata guyu-guyunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhati-hati. Nanti kalau jenengan ikut karnavalan maka jangan jadi ya yang ini ya.
Jangan jadi yang ini. Jadi yang baik Pak. Apa contohnya? Ngafal Quran misalkan Pak ya. Ya sambil karnaval jalan-jalan sambil ngafal Quran gitu kan. Amma yatasaalun. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Iya. Berat Pak ya. Iya. Depannya ngafal Quran, belakangnya drumbenan Pak. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Ya hati-hati Bapak Ibu hadirin ya. Kalau karnavalan laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, hati-hati. Pernah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penyerupaan terhadap perkara yang dohir, yang tampak ya, akan mewariskan penyerupaan dalam akhlak dan amal perbuatan. Generasi kita Bapak Ibu hadirin itu berbeda dengan generasi anak-anak kita. Tantangan anak-anak kita itu lebih besar dibandingkan dengan tantangan kita. Kita dulu mungkin tantangannya adalah lawan jenis. Anak-anak kita hari ini Pak itu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di media sosial maupun di mana-mana itu dengan sesama jenis. Jadi pelajaran atau pendidikan yang kita wariskan kepada anak-anak kita tentunya harus berbeda dengan pelajaran dan pendidikan yang dulu kita terima dari nenek moyang kita. Ya, ini tantangan pendidikan di zaman sekarang. Ya, jadi banyak laki-laki itu senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Ya. Jadi kalau ada laki-laki kok karo laki terus Pak. Ya. Patut dicurigai Bu kalau ada perempuan kok dolane karo perempuan terus, itu patut di kayak wong lanang kok kalau dolane karo wong lanang terus. Ya, yang belum punya istri. Wong lanang dolane karo wong lanang terus gitu. Itu patut dicurigai, Pak. Dulu itu Pak ketika saya sekolah, ketika saya kuliah, Pak. Saya enggak pernah itu yang namanya kenal dengan perempuan waktu itu. Saya Pak, orang Lombok. Ya, makan bareng, kemudian pulang bareng begitu Pak. Sampai tukang warungnya itu ngomong gini, "Mas, jenengan kok bareng terus Mas? Apa nggak ada perempuan?" Jadi rasanya mungkin itu Pak, saya nggak paham dulu Pak. Padahal kita menjaga dengan perempuan, kita jaga itu kan godul basar dan lain sebagainya kan kita jaga semua. Jadi kita nggak pacaran, nggak apa gitu, malah dicurigai sama bakal warungnya itu. Habis itu kita pindah warung ya. Jadi begitu Pak. Jadi penting ini Bapak Ibu hadirin, hari ini pendidikan juga penting Pak. Anak-anak yang usia sudah mulai menginjak dewasa ya, 7 tahun 10 tahun itu juga hati-hati, selimutnya harus dipisah. Ya, maksudnya ketika selimutan laki-laki perempuan, adik kakak juga harus sudah dipisah Pak, tidak boleh satu selimut. Kamarnya dipisah, tempatnya dipisah. Ya. Hati-hati. Karena hari ini kemaksiatan itu bisa dikonsumsi di HP-HP, ya bisa terlihat di HP-HP, dan anak itu biasanya meniru Pak, apa yang dia lihat dia laksanakan, begitu Bapak Ibu hadirin. Saya kira ini dulu Bapak Ibu hadirin, waktunya sudah habis, jam 9 tepat kurang 1 menit ya, 1 menit lagi Pak ya, nah 1 menit lagi Pak, 1 menit lagi. Sedikit saya sampaikan larangan menggulung celana. Bapak Ibu hadirin yang masih hobi, bapak-bapak ya, menggulung celana. Amarona an-nas juta ala sab'atin a'zam. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersujud di atas 7 tulang. Yang pertama alal jabhah, yang pertama adalah dahi. Ini yang pertama Pak, sujud. Maka kalau yang pakai ini, pakai apa namanya? Pijit tidak di depan gini. Ini tempat sujud dengan ini, dengan jabhah. Ya, jabhah itu ini batok. Ya, yang pakai peci Pak hati-hati, gini kan dulu. Ya. Pakai peci hati-hati dulu. Termasuk yang pakai sorban. Kalau senang pakai sorban, nanti sorbannya begini Pak, ketika sujud ternyata sorbannya di atasnya nempel gini. Sah enggak sholatnya? Sholatnya enggak sah. Kalau dia sudah terlilit di sampai nempel gini Pak, di sorbannya nempel di sini, terus dibuat sujud padahal dia terlilit di leher, maka tidak sah. Ya, bagaimana supaya sah? Maka sorbannya tadi ditaruh, diletakkan. Nah, begitu. Caranya begitu. Ya, jadi hati-hati. Ini yang pertama ya. Kemudian
wa asara biyadihi ala anfuhu. Kemudian beliau menunjukkan dengan jarinya ala anfuhu, memberi isyarat tangannya di hidungnya. Berarti ini harus nempel. Maka ketika sujud selain ini juga hidung, ya hidungnya harus nempel. Kedua, kemudian yaitu al-yadaih, kedua tangan menghadap ke kiblat semua. Kemudian ar-rukbatain, kedua ini lutut, ya kedua lutut. Dan yang ke-7 adalah wa atraful qadamain, ujung kaki, kedua ujung kaki menghadapnya ke kiblat semua ujung kakinya. Ya, dan kami dilarang mengumpul pakaian dan rambut. Ya, namanya kalau dalam bahasa fikihnya namanya al-kaftu siap. Ya, kaftu siap namanya, yaitu mengumpulkan atau menggulung. Ya, menggulung celana. Biasanya bapak-bapak ada yang senang gulung celana ya, biar tidak isbal digulung gitu kan. Namanya menggulung celana disebut dengan al-kaftu. Ya, ini masalah ijtihadiyah, Pak. Masalah ijtihadiyah itu para ulama di situ beda pendapat. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Tapi mereka berijma, mereka bersepakat yang sunnah itu di atas mata